Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Memahami kebangkitan orang mati. Matius 22 ayat 23-33. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Istilah faith seeking understanding, yang berarti iman memerlukan pengetahuan, sudah kita kenal dan pahami. Kita memahami bahwa tanpa pengenalan yang benar akan firman Tuhan, orang akan tersesat. Hosea 4 ayat 6. Sebab itu, memang perlu upaya yang serius dan benar dalam memahami firman Tuhan. Bagaimana dengan kaum Saduki yang tidak memahami kebangkitan orang mati? Bagaimana menurut saudara? Di dalam tradisi para ahli Taurat ada golongan yang unik. Mereka tidak percaya bagian kitab suci di luar Taurat Musa. Mereka juga tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya manusia setelah mati selesai, end of story. Mereka juga tidak percaya adanya malaikat. Saudara, mereka inilah yang disebut kaum Saduki. Ketidakpercayaan atas kebangkitan orang mati membuat mereka bertanya tentang peraturan perkawinan yang diatur di dalam Ulangan 25. Penjelasan tentang peraturan pernikahan antara saudara dipakai untuk menjaga garis keturunan. Jadi perintah ini sangat menekankan garis keturunan di bumi. Setelah kedatangan Yesus, perintah itu sudah tidak lagi penting. Sebab Tuhan Yesus menekankan bahwa pada saat kebangkitan, manusia tidak hidup untuk beranak cucu, karena bumi akan dipenuhi dengan orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Hal ini tentu hal baru bagi orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati sesuatu yang sama sekali baru, bukan saja kebaruan dalam tubuh yang dibangkitkan, namun juga kebaruan dalam nilai dan penghayatan hidup di dalam Kristus. Kebangkitan orang mati yang kita percayai lewat kebangkitan Yesus dari kematiannya memberikan pemahaman baru yang meneguhkan bagi kita saat ini. Di dalam kebangkitan, kita memandang kematian dengan cara baru. Kematian bukan akhir hidup, tapi awal hidup baru di dalam Kristus. Kematian bukan kekalahan dan kesia-siaan, tapi sebuah kemenangan dan kegembiraan di dalam Kristus. Terpujilah Kristus yang mati dan bangkit. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara mengimani kebangkitan orang mati ketika mendengar atau mengalami kematian dari orang-orang dekat di sekitar saudara? 2. Hal apa yang menggembirakan dari keyakinan akan kebangkitan orang mati? Doakanlah mereka yang berduka karena kematian kekasih-kekasih mereka.